Selamat pagi, perkenalkan saya Aditya Agus Pratama. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang bagaimana prinsip desain grafis. Langsung saja kita ke materinya. Nah, prinsip desain grafis di sini saya contohkan ada 7 elemen yang harus diketahui dalam desain grafis supaya desain kita itu bisa dicerna ataupun dipahami oleh yang melihat ataupun merupakan suatu bentuk komunikasi dari antara pelihat itu tersebut dari kita yang berdesain. Nah, apa itu desain grafis? Desain grafis merupakan bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara efektif dalam membuat desain, baik elemen ataupun tipografi yang lainnya itu harus berkesinambungan agar tidak merusak ide serta pesan yang ingin disampaikan. Jadi, desain itu merupakan komunikasi visual dengan menggunakan seperti teks, warna, terus ataupun yang lainnya itu untuk menyampaikan pesan dari apa yang ingin kita sampaikan. Lalu dalam desain tersebut juga ada yang namanya elemen. Elemen itu seperti apa ya, untuk mempercantik agar seseorang ketika melihat desain itu terlihat menarik dan tertarik apa sih yang ada dalam desain tersebut gitu. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kontras. Kontras mengacu pada penggunaan elemen warna yang berlawanan. Hal ini perlu diperhatikan agar memunculkan nilai pada sebuah desain. Nah, misalnya Anda menggunakan warna gelap di satu elemen, maka elemen lainnya itu harus terang. Di sini dicontohkan bahwa ada elemen hitam dan putih. Jika misal kita pakai backgroundnya itu hitam, nah untuk teks yang ingin kita munculkan itu pun juga harus berwarna yang berbeda dari background. Kita pakai putih itu balance, jadi teks itu terlihat terang. Jika kita pakainya warna hitam, maka tidak akan kelihatan karena backgroundnya juga hitam. Nah, kontras ini juga merupakan prinsip yang sangat penting dalam desain. Selanjutnya ada balance, yaitu semua elemen dalam desain harus seimbang untuk menciptakan elemen yang merata baik segi warna, ukuran, maupun tekstur. Hindari menempatkan semua elemen di tempat yang sama karena akan menimbulkan kesan berat sebelah. Balance ya. Jadi dalam desain itu penataan ataupun penempatan elemen-elemen ataupun teks itu juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena agar jika di elemen elemen teks itu ditaruh besar di sebelah kiri, nah terus elemen ini sebelah kiri semua, maka kan yang kanan kan akan kosong. Di sini contohkan ada dua buah gambar ini balance antara right, center, left, dan bottom. Nah ini dia enak lihatnya karena imbang antara tengah, atas, bawah, dan samping. Itu juga merupakan prinsip yang penting dalam sebuah desain. Selanjutnya, nah dalam desain ada 3 jenis keseimbangan. Ada simetris, asimetrikal, dan radial. Simetris ini yaitu menciptakan desain yang seimbang dengan menyelaraskan elemen dengan bobot yang sama. Jadi antara elemen satu dan elemen yang lainnya itu dibuat sama agar dia seimbang dan selaras. Untuk yang asimetrikal, penyelarasan elemen berat dengan elemen ringan untuk menampilkan kesan kontras. Nah, ini ada sedikit berbeda dari yang simetris. Kalau asimetrikal ini dia elemennya berat sebelah ataupun ada yang berat, ada yang kecil, jadi bervariasi gitu. Nah, yang ketiga yaitu radial. Elemen yang disusun melingkar seolah memiliki titik pusat. Jadi seolah-olah itu dia memiliki sebuah titik pusat disusun melingkar. Selanjutnya ada fokus, adalah prinsip untuk menekankan informasi terpenting dalam desain yang akan menjadi titik fokus pandangan pertama audiens. Nantinya siapapun yang melihat akan menyadari elemen tersebut sebagai seorang desainer. Nah, fokus ini juga penting. Di sini dicontohkan ada 3 buah elemen, yang paling tengah ini yang paling besar. Kenapa? Yaitu yang ingin ditonjolkan. Misal ada promo bakso gitu. Nah, dari ketiga gambar bakso yang ingin ditonjolkan apa? Ya ini yang tengah ini, karena ini adalah promo yang mungkin produk baru yang ingin dikenalkan kepada audiens, maka
yang gambar baru ini ditonjolkan lebih besar daripada gambar-gambar di sampingnya, biar audiens ini fokus, oh ini berarti ada produk baru gitu. Selanjutnya ada proporsi. Pada dasarnya rasio aspek mengacu pada ukuran antar elemen dalam desain. Objek yang lebih besar akan lebih mudah dikenali daripada yang lebih kecil. Maka dari itu, elemen besar pasti memiliki informasi yang lebih penting daripada elemen yang kecil. Nah, di sini ada 3, yang besar, sedang, dan agak kecil. Yang besar ini memuat informasi yang lebih penting dan diikuti ukuran yang lebih sedang dan lebih kecil gitu. Jadi mungkin bisa dicontohkan apa ya? Kalau tadi kan yang produk baru. Kalau ini mungkin informasinya lebih penting. Misal ini ada foto, terus ini judulnya, dan yang selanjutnya adalah pengertian gitu. Karena apa? Karena orang itu kalau lihat sesuatu yang besar dilihat kira-kira fotonya itu menarik enggak. Kalau menarik dia baca judulnya, baru dia baca pengertiannya untuk proporsi. Selanjutnya ada pola, pattern. Prinsip pola mengacu pada pengulangan dari beberapa elemen untuk menciptakan desain yang menarik dan harmonis. Pola juga dapat diartikan sebagai elemen desain yang dibuat dan distandarisasi sehingga dapat dengan mudah menyampaikan ide kepada orang dengan visi yang baik. Jadi pattern pola atau pattern itu juga penting dalam desain. Kenapa? Kalau terlalu polos itu rata-rata orang itu monoton, terkesan monoton. Jadi alah kok kayak gitu desainnya. Jadi ya muncullah ini pola ini agar si audien ini tertarik. Oh ini kok menarik ya desainnya. Ada kayak butir-butirannya, ada gelap-gelap cahaya, ataupun ada garis-garisnya atau gimana. Si audien kan tertarik karena pola ini. Jadi pola ini juga sangat penting dalam desain agar tidak terlalu monoton terkesannya. Selanjutnya ada white space. Prinsip ruang putih juga dikenal sebagai ruang negatif yang mengacu pada area kosong dan tidak termasuk dalam elemen desain. Demikian, keberadaan white space begitu sangat penting karena dapat membuat elemen lainnya bernapas. Ruang putih ini juga akan memberikan pesan pembeda antar elemen. Nah, jadi nggak semua desain itu harus full dengan kata, dengan gambar, dengan elemen-elemen. Tapi desain itu juga harus memiliki ruang putih atau ruang kosong, di mana desain itu nantinya agar bisa bernafas, ataupun jika si audiens ini tidak sesak lah, tidak kok banyak banget ya, aku harus baca dari mana, terus ini kok penempatannya salah, kok semua banyak elemen ataupun banyak apa ya namanya, banyak elemen, banyak gambar, kok terlalu penuh ya. Jadi kan nantinya terlihat kesan terlalu banyak, akhirnya si pembaca ini sudah malas ketika melihat pertama kali. Maka penting untuk dalam desain itu adanya white space atau ruang kosong. Nah, selanjutnya ada variety atau variasi, yaitu digunakan dalam desain untuk membuat visual lebih menarik. Anda dapat menggunakan bermacam elemen seperti warna, tipografi, gambar, bentuk, dan lainnya. Penggunaan variasi ini akan menghilangkan kesan monoton pada desain. Nah, di sini ada contoh, ada 3 elemen yang berbeda. Nah, dalam desain pun itu nggak harus satu elemen full dalam desain. Jadi ada beberapa elemen digabung-gabungkan agar bervariasi, agar lebih menarik si audiens, enggak terkenal monoton. Kok ini aja ya variasinya. Kemarin misal kita buat produk ini dengan variasi ini, lalu kita munculkan lagi produk dengan variasi yang sama, maka mungkin si audiens akan merasa begini, kok desain yang ini sama ya variasinya dengan desain yang kemarin kan. Jadi mungkin si audiens ini merasa kurang ada, berkembanglah minatnya ketika melihat desain yang sama. Maka penting juga variasi ini dalam sebuah desain. Nah, mungkin itu 7 prinsip dalam desain yang dasar lah yang harus kita ketahui agar si audiens tertarik dengan apa yang kita desain. Mungkin cukup itu. Sekian dari saya. Terima kasih.